Pernahkah Anda menatap matanya dan berpikir dialah orangnya, hanya untuk bangun suatu hari terkubur di bawah kekacauan emosional, manipulasi, dan drama beracun yang membuat Anda mempertanyakan kewarasan Anda? Bagaimana jika Anda bisa mengenali tanda-tanda kehancuran sebelum mereka merusak hidup Anda? Hari ini Anda tidak hanya belajar tentang hubungan, Anda mendapatkan kebijaksanaan yang akan melindungi kedamaian, masa depan, dan kejantanan Anda. Jika Anda siap untuk mengenali bendera merah dan tidak pernah jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi, tulis, "Saya siap" di komentar. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkan sedetik pun dari ini. Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Kebanyakan pria tidak pernah menyadari bahwa wanita yang mereka pilih dapat membangun mereka menjadi raja atau menghancurkan mereka menjadi tidak berarti. Tetapi Anda berbeda. Anda di sini karena Anda menolak untuk menerima apapun yang kurang dari kehidupan yang dipenuhi kedamaian, pertumbuhan, dan kekuatan. Hari ini Anda akan mempelajari apa yang terlalu ditakuti orang lain untuk dibicarakan, kebenaran tentang hubungan modern, 6 tanda seorang wanita yang akan menguras jiwa Anda, menghancurkan ambisi Anda, dan meninggalkan Anda bertanya-tanya di mana pria yang dulu Anda kenal telah pergi. Ini bukan tentang kebencian, ini tentang bertahan hidup. Wanita yang mewujudkan sifat-sifat ini bukan hanya kesalahan, mereka adalah penghalang bagi takdir Anda. Pria yang gagal mengenali ini menyia-nyiakan bertahun-tahun, kadang-kadang dekade mencoba memperbaiki apa yang tidak bisa diperbaiki, tetapi tidak Anda, tidak lagi. Setiap tanda peringatan yang akan saya ungkapkan bukan hanya tentang menghindari patah hati, ini tentang merebut kembali kejantanan Anda, berdiri tegak, dan menjalani hidup dengan cara Anda sendiri. Dengarkan baik-baik karena salah satu dari tanda-tanda ini bisa menyelamatkan Anda dari penyesalan seumur hidup. Tetaplah sampai akhir dan pelajari perbedaan antara wanita yang memelihara Anda dan wanita yang membakar dunia Anda. Nomor 1. Dia berkembang dalam drama. Drama tidak selalu keras, tidak selalu dimulai dengan teriakan atau tuduhan. Terkadang drama menyusup melalui keluhan halus, komentar pasif-agresif, dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba yang membuat Anda mempertanyakan setiap gerakan Anda. Awalnya, Anda mengira itu hanya dia yang emosional, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa wanita secara alami lebih ekspresif. Tetapi seiring waktu, polanya menjadi jelas, dia tidak hanya memiliki emosi, dia mempersenjatai emosi itu. Dan kenyataannya, wanita seperti ini tidak mencari solusi, dia mencari alasan untuk menjaga kekacauan tetap hidup karena tampaknya dia tidak punya apa-apa untuk dipegang. Inilah mengapa pria perlu memahami bahwa drama lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Ini adalah tanda peringatan bahwa Anda berurusan dengan seseorang yang kurang memiliki kendali emosi. Dia menciptakan konflik karena jauh di lubuk hatinya dia kosong tampaknya. Anda akan mendapati diri Anda terseret ke dalam perdebatan yang dimulai dari hal sepele, teks yang salah paham, kencan yang terlupakan, atau pandangan yang dia tafsirkan sebagai kurangnya minat. Tetapi ini tidak pernah tentang masalahnya, ini tentang kendali. Jika dia bisa membuat Anda dalam keadaan kebingungan emosional, dia bisa membuat Anda berada di bawah kendalinya. Bagian yang paling berbahaya adalah kekacauan ini tidak terbatas, kekacauan ini meluas ke setiap aspek kehidupan Anda. Anda akan mulai menyadari bahwa kinerja pekerjaan Anda menurun karena Anda lelah mental akibat perdebatan 3 jam tadi malam tentang mengapa Anda tidak merespons dengan cara yang benar. Teman-teman Anda akan mulai menjauhi Anda karena mereka lelah mendengar Anda berbicara tentang masalah hubungan Anda dan perlahan tapi pasti Anda akan mulai kehilangan hal-hal yang pernah mendefinisikan Anda, ambisi Anda, kepercayaan diri Anda, dan kemampuan Anda untuk berpikir jernih. Kaum Stoa memahami bahwa senjata terbesar seorang pria adalah pikirannya, tetapi apa yang terjadi ketika pikiran Anda terus-menerus diserang? Seorang wanita yang berkembang dalam drama tidak hanya mengganggu hari Anda, dia mengubah cara kerja otak Anda untuk memprioritaskan kekacauannya di atas kedamaian Anda sendiri. Anda akan menjadi kecanduan pada suka dan dukanya, salah mengira momen tenang sebagai cinta dan perdebatan sebagai nafsu. Tetapi biar saya perjelas, tidak ada yang penuh gairah tentang pelecehan emosional. Anda tidak bisa memperbaiki wanita seperti ini, Anda tidak bisa mencintainya menjadi stabil, atau mengorbankan kewarasan Anda untuk membuktikan kesetiaan Anda. Semakin Anda mencoba menenangkannya, semakin dia akan meningkat. Dia memakan upaya Anda, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk ledakan berikutnya. Sakit rasanya mengakui bahwa wanita yang pernah Anda lihat sebagai masa depan Anda sekarang menjadi alasan hidup Anda berantakan. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki keberanian untuk pergi sebelum kerusakannya menjadi permanen.
Seorang pria yang menghargai kedamaiannya memahami bahwa pergi bukanlah tanda kelemahan, ini adalah tindakan untuk bertahan hidup. Anda berutang kepada diri sendiri untuk melepaskan diri dari siklus kekacauannya dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa dunia lebih tenang, pikiran Anda lebih tajam, dan tujuan Anda lebih jelas. Jangan biarkan badai emosinya menenggelamkan Anda, pergilah dan bangun kembali hidup Anda tanpa beban dramanya yang menyeret Anda ke bawah. Nomor 2. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Seorang wanita yang tidak bisa bertanggung jawab adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak, dan pecahan pelurunya akan diarahkan langsung kepada Anda. Awalnya, dia mungkin tampak main-main tentang kesalahannya, dia akan terkikik ketika dia lupa rencana Anda atau bercanda tentang betapa cerobohnya dia ketika dia memecahkan sesuatu yang penting. Tetapi seiring waktu, sedikit kebiasaan itu akan berkembang menjadi pola penghindaran dan ketika sesuatu berjalan salah, dan pasti akan terjadi, dia tidak hanya menghindari akuntabilitas, dia akan menyalahkan Anda. Anda akan mendengar frasa seperti, jika Anda mengingatkan saya, ini tidak akan terjadi, atau, saya hanya melakukannya karena Anda membuat saya merasa seperti itu. Awalnya, Anda akan mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin dia hanya mengalami hari yang buruk, tetapi kenyataannya, ini bukan sementara. Inilah siapa dia, seorang wanita yang menolak untuk bercermin karena apa yang dia lihat menakutkannya. Dia telah membangun hidup di sekitar menghindari konsekuensi dan sekarang Anda adalah jalan keluarnya. Masalah dengan dinamika ini adalah tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak Anda. Anda akan mulai mempertanyakan penilaian Anda sendiri, bertanya-tanya apakah mungkin Anda bisa berbuat lebih banyak untuk mencegah kesalahannya. Anda akan memutar ulang argumen di kepala Anda, mencoba mencari tahu di mana Anda salah, padahal kenyataannya Anda tidak pernah salah sejak awal. Tetapi semakin lama Anda tinggal, semakin Anda akan menginternalisasi kesalahannya sampai itu menjadi beban Anda untuk dipikul. Pria yang jatuh ke dalam perangkap ini seringkali kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Mereka menjadi terlalu minta maaf, terus-menerus mencari cara untuk menjadi lebih baik untuk wanita yang tidak mau melakukan hal yang sama. Anda akan berusaha keras untuk mengakomodasi kekurangannya hanya untuk menemukan bahwa tidak ada upaya yang pernah cukup. Dia akan terus memindahkan tiang gawang, menjebak Anda untuk gagal sehingga dia dapat menghindari konfrontasi dengan kekurangannya sendiri. Kaum Stoa mengajarkan bahwa tanggung jawab adalah fondasi pertumbuhan pribadi, tanpanya tidak akan ada kemajuan, tidak ada pembelajaran, dan tidak ada kesuksesan. Seorang wanita yang tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya adalah wanita yang tidak akan pernah tumbuh, dan jika dia tidak tumbuh, dia menahan Anda. Pikirkan itu sejenak, setiap kali Anda memaafkannya tanpa akuntabilitas, Anda menghambat pertumbuhan Anda sendiri, setiap kali Anda membiarkannya lolos, Anda menunda masa depan Anda. Anda tidak hanya mengorbankan masa kini Anda mengorbankan pria yang Anda bisa jadi. Bagian yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk tumbuh, Anda tidak dapat membuatnya melihat kerusakan yang dia sebabkan, dan Anda tidak dapat memikul bebannya sambil mencoba membangun hidup Anda sendiri. Pada titik tertentu, Anda harus memutuskan apakah Anda rela tenggelam bersamanya atau berenang ke tempat yang aman. Dan inilah kebenarannya, kebanyakan pria tenggelam karena mereka berpikir menyelamatkannya adalah tugas mereka, tetapi menyelamatkan diri sendiri adalah tindakan kejantanan yang paling utama. Menjauhi wanita yang menolak untuk berubah bukanlah egois, ini adalah pelestarian diri. Anda memiliki tujuan, impian, dan ambisi yang pantas mendapatkan perhatian Anda, jangan sia-siakan pada seseorang yang terlalu buta untuk melihat kekurangannya sendiri. Ketika Anda pergi, Anda tidak hanya meninggalkannya, Anda merebut kembali kekuatan Anda, tujuan Anda, dan potensi Anda. Dan percayalah, tidak ada kemenangan yang lebih besar dari itu. Nomor 3. Dia menghargai materialisme di atas karakter. Dia masuk ke dalam hidup Anda dengan berseri-seri, percaya diri, dan tampaknya tertarik pada Anda sebagai seorang pria. Awalnya, dia menghargai hal-hal kecil, bagaimana Anda mendengarkan, bagaimana Anda memperlakukannya, bagaimana Anda berbeda dari pria lain. Tetapi berikan waktu, perlahan hadiah yang Anda belikan karena kebaikan berubah menjadi harapannya. Apa yang dimulai sebagai rasa terima kasih berubah menjadi rasa berhak. Dia mengharapkan kemewahan, bukan kesetiaan. Dia menghargai tas desainer lebih daripada dia menghargai kedalaman emosional. Jika dia tidak memamerkan apa yang Anda belikan di Instagram, dia tidak puas. Ini bukan cinta, ini transaksi bisnis dan Anda yang membayar tagihannya.
Dia melihat hubungan sebagai investasi, bukan dalam pertumbuhan bersama, tetapi dalam seberapa banyak yang bisa dia ekstrak dari Anda. Dan pria yang tidak memahami jebakan ini akan jatuh cinta dengan keras, berpikir bahwa memberi lebih banyak akan menjamin cintanya. Tetapi apa yang tidak Anda lihat adalah bahwa dia tidak terikat pada Anda, dia terikat pada gaya hidup yang Anda berikan. Saat Anda mengambilnya, kasih sayangnya akan menghilang lebih cepat daripada uang yang Anda habiskan untuk mencoba memenangkannya. Masalahnya adalah banyak pria telah dikondisikan untuk percaya bahwa memberikan secara finansial adalah bukti cinta yang paling utama. Anda berpikir jika Anda memanjakannya, dia akan melihat nilai Anda, tetapi inilah kebenarannya, seorang wanita yang menghargai materialisme tidak peduli dengan nilai Anda, dia peduli dengan dompet Anda. Saat penghasilan Anda menurun, begitu juga cintanya dan ketika Anda ditinggalkan secara emosional dan finansial, dia akan pindah ke pria berikutnya yang dapat menjaga dunianya dipenuhi dengan kemewahan. Seorang wanita yang menghargai materialisme di atas karakter tidak peduli siapa Anda, dia hanya peduli dengan apa yang dapat Anda lakukan untuknya. Dia mungkin menyebutnya sebagai ambisi, mengatakan kepada Anda bahwa dia hanya memiliki standar yang tinggi, tetapi jangan tertipu. Standar tinggi yang berakar pada karakter patut dikagumi. Standar tinggi yang berakar pada materialisme merusak. Pria sering salah mengira keinginan ini untuk standar tinggi sebagai tanda kelas atau kemewahan, tetapi kenyataannya itu adalah topeng untuk keegoisan dan saat Anda tidak dapat mempertahankan fasad, dia akan menjatuhkan Anda seperti investasi yang buruk. Ketika dia memprioritaskan apa yang dapat Anda berikan kepadanya di atas apa yang dapat Anda bangun bersama, Anda tidak lebih dari batu loncatan dalam pendakian pribadinya menuju kemewahan dan biar jelas, dia tidak akan berhenti mendaki. Jika pria lain menawarinya tumpuan yang lebih tinggi, dia tidak akan berpikir dua kali sebelum meninggalkan Anda. Anda akan bertanya-tanya apa yang salah, menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup, padahal kenyataannya Anda selalu cukup, dia hanya tidak pernah menghargai apapun yang tidak bisa ditampilkan ke dunia. Rasa sakit menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar dicintai sangat menyakitkan. Anda mulai merenungkan waktu, upaya, dan uang yang Anda curahkan untuk seseorang yang hanya melihat Anda sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tetapi inilah pelajaran yang paling penting, nilai Anda sebagai seorang pria tidak pernah ditentukan oleh apa yang dapat Anda beli untuk seorang wanita, itu ditentukan oleh karakter Anda, integritas Anda, dan visi Anda. Seorang wanita yang tidak bisa melihat itu tidak pantas Anda. Pria perlu memahami bahwa memberi seseorang tidak hanya tentang uang, ini tentang keamanan emosional, kesetiaan, dan pertumbuhan bersama dan seorang wanita yang mereduksi Anda menjadi gaji bukanlah seseorang yang dapat Anda tumbuh bersamanya, dia adalah seseorang yang akan menguras Anda. Ketika kaum Stoa mengajarkan bahwa kepemilikan eksternal itu fana, mereka tidak memperingatkan tentang kemiskinan, mereka memperingatkan tentang melekatkan harga diri Anda pada hal-hal di luar kendali Anda dan tidak ada yang lebih di luar kendali Anda daripada seorang wanita yang menghargai rekening bank Anda di atas hati Anda. Pergi, Anda selalu dapat membangun kembali keuangan Anda, tetapi waktu yang terbuang untuk seorang wanita yang tidak melihat nilai Anda yang sebenarnya hilang selamanya. Lindungi masa depan Anda, pilihlah dengan bijak. Nomor 4. Dia menggunakan manipulasi emosional. Ini adalah tipe wanita yang akan membuat Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri. Suatu hari dia lembut, penuh kasih, dan mendukung, dan keesokan harinya dia menjauh, dingin, atau kesal tanpa penjelasan. Anda akan terus-menerus bertanya, apa yang saya lakukan salah? Dan itulah tepatnya yang dia inginkan. Manipulator emosional berkembang dalam kebingungan karena itu memberi mereka kendali. Semakin Anda bingung, semakin besar kekuatannya dan bagian yang menakutkan adalah itu berhasil. Pria baik, pria kuat, bahkan pria yang sangat cerdas menjadi korban jebakan ini karena mereka pikir mereka dapat memperbaiki hubungan tersebut. Bentuk manipulasi yang paling efektif tidak terlihat jelas, tetapi halus. Dia akan menangis ketika Anda mencoba untuk meminta pertanggungjawabannya, dia akan menuduh Anda terlalu kasar ketika Anda menegurnya atas perilakunya, dia akan berperan sebagai korban dengan sangat meyakinkan sehingga Anda akan mulai mempercayai versinya tentang kejadian tersebut bahkan ketika Anda tahu jauh di lubuk hati Anda bahwa Anda sedang ditipu. Ini bukan cinta, ini adalah peperangan dan medan perangnya adalah pikiran Anda. Manipulator emosional tahu bagaimana memanfaatkan kebaikan Anda dan mereka akan menggunakan empati Anda sebagai senjata melawan Anda. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, saya pikir Anda mencintai saya,
Atau, bagaimana Anda bisa menyakiti saya seperti ini, untuk membuat Anda merasa bersalah karena mempertahankan pendirian Anda, tetapi cinta tidak menuntut Anda mengorbankan harga diri Anda. Saat Anda mengkompromikan batasan Anda untuk menghindari membuatnya kesal, Anda telah memberinya kendali. Inilah yang tidak dipahami banyak pria, cinta seharusnya tidak pernah mengorbankan kewarasan Anda. Saat Anda merasa seperti berjalan di atas kulit telur, takut untuk mengungkapkan pikiran Anda atau mengungkapkan kebutuhan Anda tidak lagi berada dalam suatu hubungan, Anda berada di penjara mental dan penjara itu hanya akan semakin kecil semakin lama Anda tinggal. Anda akan mengecilkan diri sendiri, menyensor diri sendiri, dan kehilangan diri sendiri semua demi membuatnya bahagia, tetapi kenyataannya dia tidak akan pernah bahagia karena kebahagiaannya berakar pada kendali, bukan koneksi. Seorang pria yang tetap dalam tipe hubungan ini akan kehilangan lebih dari sekadar ketenangan pikirannya, dia akan kehilangan identitasnya, kepercayaan dirinya, dan akhirnya tujuannya. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebebasan adalah tujuan utama hidup siapapun, tetapi kebebasan tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Seorang pria yang diperbudak oleh pasangan yang manipulatif tidak akan pernah mencapai potensi penuhnya karena dia terlalu sibuk memperjuangkan pertempuran yang bukan miliknya untuk diperjuangkan. Solusinya bukanlah untuk memenangkannya atau membuktikan kesetiaan Anda, solusinya adalah pergi. Menjauhi wanita yang memanipulasi Anda bukanlah kegagalan, ini adalah kemenangan, ini adalah pernyataan bahwa Anda menghargai kedamaian Anda, pikiran Anda, dan masa depan Anda lebih daripada permainan emosionalnya. Anda tidak lemah karena pergi, Anda kuat karena mengenali jebakan itu dan memilih untuk membebaskan diri Anda sendiri. Begitu Anda pergi, Anda akan menyadari betapa ringannya hidup tanpa beban manipulasi yang terus-menerus membebani Anda. Anda berutang kepada diri sendiri untuk melindungi pikiran Anda, kedamaian Anda, dan tujuan Anda. Wanita yang tepat tidak perlu memanipulasi Anda untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan tumbuh bersama Anda, bukan mengendalikan Anda. Lepaskan wanita yang membuat Anda terikat pada kekacauan emosionalnya dan Anda akan membuka kebebasan untuk menjadi pria yang seharusnya Anda tuju. Nomor 5. Dia terobsesi dengan citra dan validasi sosial. Dia tidak membangun kehidupan dengan Anda, dia membangun audiens dan Anda hanyalah bagian dari pertunjukan. Awalnya, obsesinya dengan mengambil foto selfie, memposting pembaruan, dan berbagi momen intim secara online mungkin tampak tidak berbahaya. Anda akan berpikir itu lucu, bahkan mungkin menyanjung bahwa dia ingin memamerkan Anda. Tetapi pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa hidupnya bukan tentang menjalaninya, tetapi tentang dilihat. Dia mendambakan perhatian dan itu tidak pernah cukup. Tidak peduli seberapa banyak Anda memvalidasinya secara pribadi, dia membutuhkan persetujuan orang asing. Nilainya terikat pada suka, komentar, dan validasi sosial dan kecanduan persetujuan eksternal ini akan menguras Anda. Anda akan menyadari bahwa dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkurasi kehadiran online-nya daripada berinvestasi dalam hubungan Anda yang sebenarnya. Argumen akan muncul ketika Anda tidak menyukai postingannya cukup cepat atau ketika Anda menyarankan untuk meletakkan telepon saat makan malam, tetapi ini bukan tentang telepon, ini tentang kendali. Dia membutuhkan dunia untuk melihatnya sebagai orang yang menarik, sukses, dan bahagia bahkan jika kenyataannya jauh dari itu. Semakin lama Anda tinggal, semakin Anda akan merasa seperti Anda bersaing dengan pengikutnya dan jujur saja, tidak ada pria yang harus bersaing untuk mendapatkan perhatian wanitanya. Jika dia tidak dapat memprioritaskan pria yang membangun masa depan bersamanya di atas pendapat orang asing yang menggulir umpan beritanya, dia bukanlah wanita untuk Anda. Tetapi jangan tertipu dengan berpikir bahwa kebutuhannya akan validasi sosial hanyalah fase. Bagi banyak wanita, kecanduan ini berjalan dalam. Mereka telah dikondisikan untuk mengukur harga diri mereka melalui validasi eksternal sejak mereka remaja. Media sosial dirancang untuk memicu lonjakan dopamin dan dia kecanduan sensasi dilihat dan dikagumi. Semakin banyak perhatian yang dia dapatkan secara online, semakin terputus dia dalam kehidupan nyata. Disinilah pria membuat kesalahan kritis, mereka berpikir mereka dapat mencintainya keluar dari obsesi ini. Mereka berpikir jika mereka memberinya cukup perhatian, dia akhirnya akan merasa aman dan tidak membutuhkan validasi orang lain, tetapi bukan begitu cara kerjanya. Kebutuhannya akan persetujuan eksternal bukanlah kekosongan yang dapat Anda isi, itu adalah lubang hitam. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda curahkan padanya, dia akan selalu mendambakan lebih dan semakin Anda mencoba, semakin lelah Anda jadinya.
Kaum Stoa percaya pada kekuatan validasi internal, menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Seorang wanita yang tidak dapat menemukan kedamaian tanpa validasi eksternal juga tidak akan pernah menemukannya dalam diri Anda. Anda akan menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuktikan nilai Anda kepadanya hanya untuk menemukan bahwa dia tidak pernah mencari Anda, dia mencari audiens. Jika Anda ingin membangun hubungan yang bermakna, pilihlah wanita yang menghargai keintiman di atas paparan. Pilihlah seseorang yang lebih tertarik dengan apa yang terjadi di antara Anda berdua di balik pintu tertutup daripada apa yang dipikirkan pengikutnya tentang hubungan Anda. Karena kenyataannya, seorang wanita yang hidup untuk suka tidak akan pernah benar-benar melihat Anda, dia hanya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk citranya. Nomor 6. Dia takut pada pertumbuhan dan kebijaksanaan. Seorang wanita yang takut pada pertumbuhan akan menyamarkan stagnasinya sebagai kepuasan dengan hidup. Dia akan memberitahu Anda bahwa Anda terlalu serius, bahwa Anda terlalu banyak berpikir, bahwa Anda seharusnya hanya hidup di saat ini, tetapi yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa pertumbuhan Anda mengancam kenyamanannya. Dia tidak menginginkan pria yang menantangnya untuk menjadi lebih baik karena itu memaksanya untuk menghadapi kenyataan bahwa dia tidak berkembang dan kebenaran yang menyakitkan adalah dia akan mencoba menahan Anda agar dia bisa tetap di tempat dia merasa aman, tidak tertantang, stagnan, dan terkendali. Ketika Anda berbicara tentang rencana masa depan, ambisi karir, atau pengembangan pribadi, dia akan mengubah topik atau menganggap Anda terlalu intens. Jika Anda menyarankan untuk membaca buku atau mengikuti kursus bersama, dia akan menertawakannya sebagai membosankan atau tidak perlu. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa setiap kali Anda mencoba untuk meningkatkan diri, dia merasa perlu untuk menurunkan Anda ke levelnya dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mulai mempercayainya. Disinilah banyak pria kehilangan arah, mereka mengorbankan pertumbuhan mereka demi kedamaian dalam hubungan. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa lebih baik menghindari konflik daripada mengejar impian mereka, tetapi inilah kebenaran yang sulit, seorang pria yang berhenti tumbuh untuk seorang wanita adalah pria yang mengkhianati dirinya sendiri. Anda tidak ditempatkan di bumi ini untuk tetap sama, Anda dilahirkan untuk berkembang, untuk mencapai, dan untuk meninggalkan warisan. Kaum Stoa percaya bahwa hidup adalah perjalanan peningkatan diri yang konstan dan hubungan apapun yang menghalangi perjalanan itu adalah ancaman bagi tujuan Anda. Seorang wanita yang takut pada pertumbuhan tidak akan pernah mendukung impian Anda karena kesuksesan Anda mengekspos kegagalannya. Dia akan melihat kemajuan Anda sebagai pengingat akan semua yang bukan dirinya dan itu adalah pil yang sulit untuk ditelan. Alih-alih menyemangati Anda, dia akan menyabotase upaya Anda secara halus. Dia akan membuat Anda merasa bersalah karena bekerja lembur, dia akan menuduh Anda berubah ketika Anda mencoba meningkatkan kebiasaan Anda, dia akan mengatakan hal-hal seperti, kamu dulu lebih menyenangkan, menyiratkan bahwa pertumbuhan Anda adalah masalah. Sakit rasanya untuk menjauhi seseorang yang Anda sayangi, tetapi lebih sakit lagi untuk bangun suatu hari dan menyadari bahwa Anda telah menyia-nyiakan bertahun-tahun menjadi stagnan karena Anda memilih pasangan yang salah. Wanita yang tepat akan tumbuh bersama Anda, bukan bersaing dengan Anda, dia akan menginspirasi Anda, bukan membenci Anda dan jika dia tidak mau tumbuh, maka dia adalah beban mati yang menarik Anda ke bawah. Pria perlu memahami bahwa cinta tidak cukup, kecocokan lebih dari sekadar ketertarikan, ini tentang keselarasan. Jika nilai-nilai, tujuan, dan visi Anda untuk masa depan tidak selaras, tidak ada cinta yang akan menjembatani kesenjangan itu. Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk berkembang jika mereka berkomitmen untuk tetap sama dan Anda tidak dapat membangun masa depan dengan seseorang yang terjebak di masa lalu. Tragedi terbesar adalah menyaksikan seorang pria dengan potensi menyerah karena dia memilih wanita yang takut untuk berkembang. Jangan biarkan itu menjadi cerita Anda, pilihlah wanita yang merangkul pertumbuhan, yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik dan yang berjalan di samping Anda di jalan menuju kehebatan karena seorang pria yang terus tumbuh tidak dapat dihentikan. Tetapi hanya jika dia memilih wanita yang tepat untuk tumbuh bersamanya. Anda baru saja mendengar kebenaran yang sulit yang tidak akan pernah dihadapi kebanyakan pria. Wanita yang Anda biarkan masuk ke dalam hidup Anda akan mengangkat Anda atau menghancurkan Anda, tidak ada jalan tengah. Mengabaikan 6 tanda peringatan ini bukan hanya kesalahan, ini adalah hukuman mati bagi kedamaian Anda, kesuksesan Anda, dan identitas Anda sebagai seorang pria. Pria yang gagal melihat ini tenggelam dalam kekacauan, menyalahkan, dan menyesal, tetapi Anda tidak lagi buta,
Anda memiliki pengetahuan sekarang dan pengetahuan adalah kekuatan. Anda adalah pria yang bisa pergi ketika hubungan berubah menjadi medan perang, yang bisa menuntut kedamaian di atas konflik, pertumbuhan di atas stagnasi, dan rasa hormat di atas manipulasi. Anda telah melihat cukup kekacauan, sekarang saatnya untuk menciptakan kehidupan yang selalu Anda inginkan. Jangan pernah lupakan, seorang wanita yang membawa drama tidak sebanding dengan kehancuran yang dia tinggalkan. Seorang wanita yang tidak mau bertanggung jawab akan membuat Anda membayar kesalahannya, dan seorang wanita yang menghargai materialisme di atas karakter akan meninggalkan Anda saat Anda tidak lagi berguna. Tetapi seorang pria yang mengetahui kebenaran, dia tidak tersentuh, dia tidak bisa dipecahkan, dia tidak bisa dihentikan. Tulis, "Saya sedang membangun kerajaan saya," di komentar jika Anda siap untuk menghilangkan gangguan dan melindungi tujuan Anda. Masa depan yang Anda inginkan dimulai hari ini. Berlangganan saluran ini, Anda tidak hanya mendukung pesan ini, Anda memastikan pesan ini menjangkau setiap pria yang perlu mendengarnya. Setiap suka, setiap komentar, setiap bagikan mendorong konten ini lebih jauh, membantu lebih banyak pria melarikan diri dari jebakan hubungan beracun. Tekan tombol berlangganan, berikan suka, dan bagikan video ini dengan saudara yang masih berjuang dalam pertempuran yang bahkan tidak dia sadari sedang dia jalani. Perjalanan Anda dimulai di sini. Ingat, seorang pria yang melihat. Tanda-tandanya adalah pria yang mengendalikan takdirnya.